Jovan! Kenapa kau bekukan kartuku? Sehabis lakukan perbuatan kotor, masih berani tanya ke aku. Jovan, dasar pria brengsek, bisa-bisanya kau buntuti aku. Lagian, memangnya aku salah? Dia cuma pelatih andalan yang kupekerjakan. Pelatih mana yang perlu digaji 600 juta? Apalagi kau tahu uang ini biaya pelunasan buat pemasok. Sekarang karena kita langgar kontrak nggak bayar, kita harus ganti rugi 2 miliar. 2 miliar? Harus gadaikan rumah. Kau taruh di mana sertifikat rumah? Serahkan ke aku sekarang. Jangan harap bisa ambil rumah. Serahkan ke aku sekarang. Adikku ujian seni butuh uang. Kemarin, aku sudah jual rumah. Wajar kalau kukumpulkan uang buat adikku. Pelatih seharga 600 juta. Jual rumah buat biaya ujian seni adikmu. Asal kau tahu, kalau nggak ganti rugi, langgar kontrak, aku bisa dipenjara. Bisa-bisanya kau bentak aku. Kau yang nggak kompeten. Kalau bukan karena waktu SMA kau kejar aku mati-matian, buta pun aku nggak bakal terima kau. Sebenarnya siapa yang buta? Kalau tahu bakal seperti ini, sekalipun ditodong pakai pistol, aku nggak bakal nikahi kau. Minggir! Jovan! Jovan! Masih ada 400 juta di kartu ini. Cepat kasih aku buat bayar kelas berikutnya. 400 juta ini sudah kubagikan ke rekanku. Perusahaan bangkrut, ini biaya perpisahan. Jangan kasih uangku ke orang lain. Cepat kembalikan. 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 Hentikan. Kembalikan. Bagus sekali. Uang yang kau kumpulkan bisa bantu Kak Jovan lalui masa krisis. Kak Jovan! Kak Jovan! Aku sudah bawakan uangnya. Lihat Kak Jovan, lihat. Aku sudah bawakan uangnya. Kak Jovan! Hidupku dihancurkan Sylvie. Kalau bisa diulang, aku nggak bakal terobsesi sama dia lagi. Nyatakan cinta, 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 nyatakan cinta. Aku hidup kembali di masa UN berakhir, balik ke sekolah buat daftar universitas. Jovan, aku tahu kau suka aku. Tapi sekarang kita belum dewasa. Aku belum bisa terima kau. Tapi kalau kau mau bertahan lebih lama, aku bisa pertimbangkan. Trik ini lagi. Mau jebak aku. Di depan begitu banyak orang, biar kau nggak malu, bunga ini ku terima. Tapi, terima hadiahmu bukan berarti aku mau pacaran sama kau. Sahabatku Sylvie nilainya 580 poin, pasti diterima di kampus unggulan. Sedangkan kau Jovan cuma bisa kuliah di kampus biasa. Sylvie, terima bungamu. Kau sudah harus bersyukur. Jangan narsis. Kapan ku bilang bunga ini buat Sylvie? Jovan, Yuni cuma berkata jujur. Buat apa kau marah? Aku nggak marah. Aku tahu kau. Ku bilang kau marah berarti kau marah. Omonganmu begitu manjur. Kenapa kau nggak jadi spesialis objin saja? Sayang sekali. Kau... Dikatai begitu kau nggak senang? Kampus biasa bisa saingi kampus unggulan. Siapa harapkan hadiah dari murid payah macam kau? Kau diterima di kampus unggulan memangnya kenapa? Sekalipun aku diterima di kampus biasa, aku tetap dikagumi banyak orang. Jovan, kau sudah kecewakan aku. Sylvie, dia sengaja tarik ulur sama kau. Semua orang tahu dia tergila-gila sama kau. Bunga ini bukan buat kau. Buat siapa lagi? Bungaku tentu saja buat primadona sekolah. Ternyata dia lakukan semua ini buat puji aku. Halo? Halo, tunggu. Kau? Ada apa? Aku Jovan dari kelas 12-1. Ayo berteman. Teman? Itu
Elsa, primadona sekolah. Bunga Jovan buat dia. Selama 3 tahun ini Elsa nggak pernah bicara sama orang lain. Dijuluki Dewi S. Dia mana mungkin terima pernyataan cinta dari Jovan. Sylvie, menurutku dia cuma mau cari perhatian darimu. Dia kekanak-kanakan sekali. Setelah dia ditolak Elsa, dia pasti malu. Kau mau berteman sama aku? Tentu saja. Elsa, gadis misterius di kehidupan lalu. 3 tahun SMA, dia nggak pernah bicara sama orang. Semuanya kira dia angkuh. Sebenarnya, dia antisosial. Kau gak takut aku? Aku takut kau nggak terima aku jadi temanmu. Kau... Kau begitu cantik. Bahaya pulang sendiri. Sebagai teman, ku antar kau pulang. Ayo. Apa? Elsa terima pernyataan cintanya. Jovan! Sylvie, kau nggak boleh pergi. Kalau pergi kau masuk jebakan. Masuk jebakan? Jovan pasti sudah sekongkol sama Elsa. Akting di depanmu. Kalau kau terlalu peduli, dia pasti makin semena-mena. Benar, dia begitu cinta aku. Pasti gak bakal suka sama orang lain. 10 hari lagi kau ulang tahun. Juga adalah hari pengambilan surat penerimaan. Setelah kau dapatkan surat penerimaan dari kampus unggulan, pengejarmu Jovan bakal makin tergila-gila sama kau. Kuat sekali bau rokoknya. Bukannya kau mau antar aku pulang? Kenapa bawa aku ke sini? Nggak pernah pergi ke warnet, kehidupan sekolah nggak sempurna. Tapi guru bilang datang ke warnet bukan siswa baik. Sudah lulus, masih bahas guru. Bos, pesan 2 komputer. Seru sekali. Tadi aku cetak 10 sempurna. Hebat. Ternyata dari Dewi S, jadi pecandu internet cuma butuh setengah jam. Jovan, kenapa kau nggak main? Kau main dulu. Selesai tulis kode, ku temani kau. Komputer tahun 2008 spesifikasinya buruk sekali. Kalau pakai spesifikasi dulu, 10 menit sudah selesai. Kehidupan lalu, demi rombak sistem, Universitas Tama kasih imbalan 10 miliar. Tapi nggak ada yang bisa selesaikan. Kemudian, Profesor Joni pimpin timnya, habiskan waktu 3 tahun buat rombak sistem. Untung sebelum terlahir kembali, cara rombak sistem sudah diumumkan. Apa-apaan ini? Gagal lagi. Pak, tadi ada orang kirimkan surel ke aku berkaitan sama cara rombak sistem. Apa? Siapa yang kirimkan? Seorang siswa SMA. Alah. Siswa SMA, mana bisa kasih solusi? Jangan buang waktuku. Kau ini. Sebaiknya Anda lihat dulu. Proposal ini atasi beberapa masalah teknis kita. Seorang siswa SMA, mana mungkin? Ini. Lihatlah. Bisa pakai cara ini. Wah, hebat ya. Wow. Mana data anak ini? Namanya Jovan, 18 tahun. Baru lulus SMA, tapi nilai kelulusannya cuma 460 poin. Cuma bisa masuk kampus biasa. Kampus biasa? Mana boleh. Anak berbakat seperti ini nggak boleh diabaikan. Gini deh, 2 hari lagi, ku rekrut dia jadi murid terakhirku. Pak, maksud Anda
Anda rekrut dia pakai jalur khusus? Anak ini beruntung sekali. Bukan. Ini keberuntungan Universitas Tama. Ayah, Ibu, ayo makan. Hei, putra kita kerasukan. Aku kenal seorang ahli. Perlu kutanyakan. Iya. Ayah, Ibu, dulu aku nakal. Sekarang aku sudah dewasa. Kalian sudah kerja keras. Sylvie, kedepannya kau kurangi beli makanan luar. Nggak bagus buat kesehatan. Benar. Mau makan apa? Suruh ibu buatkan. Apa maksud kalian? Kalian merasa aku pesan makanan hamburkan uang? Ibu nggak bermaksud seperti itu. Sylvie, jangan asal pikir Ibu peduli sama kau. Buat apa makan lagi? Nggak usah makan lagi. Anak bodoh. Kau buat masalah lagi. Kehidupan lalu, biar aku bisa nikahi Sylvie. Ayah dan ibu keluarkan semua tabungan mereka. Akhirnya setelah nikah, Sylvie terus persulit mereka. Kehidupan ini, aku bukan cuma gak mau jadi bucin. Aku mau cari duit lebih banyak, biar ayah dan ibu bisa pensiun lebih awal. Makanlah. Makan ayah, ayo. Ibu, makan ikan, kaya kalsium. Ayah, daging panggang yang ayah suka. Coba masakanku. Oke. Jovan, kenapa aku gak terbiasa kau tiba-tiba jadi begitu pengertian? Ini bukan apa-apa. Tunggu aku kaya, kalian bisa nikmati hidup. Berhentilah membual. Kau mau jadi konglomerat. Jadi konglomerat memang agak susah. Tapi liburan ini hasilkan 16-20 miliar? Nggak susah. Jovan, dalam 10 menit bawakan aku bekal. Ku maafkan kau hari ini buat aku kesal. Kalau enggak, ku abaikan kau selamanya. Rayakan bersama, sudah disepakati. Jangan kira aku nggak tahu tujuanmu. Kau cuma cari perhatianku. Sylvie, maaf. Tadi aku lari terlalu cepat, jatuh. Tapi bekalnya aman. Kusimpan di dalam baju. Sudah begitu malam, kau mau buat aku mati kelaparan? Sylvie. Kenapa ku rasa Jovan berubah? Enggak, dia cuma pura-pura cuek. Mau jual mahal kan? Aku nggak boleh penuhi kemauannya. Di hari ulang tahunku, aku bakal terima surat penerimaan. Ku ajak juara umum Tio. Biar kau nyesel seumur hidup. Universitas Tama ini kerjanya cepat sekali. Modal pertama sudah kudapatkan. Sekarang, waktunya pikirkan modal kedua. Pabrik busana Goya sudah mau dibongkar. Tapi mau akuisisi pabrik busana, setidaknya butuh 12 miliar. Dalam waktu sesingkat ini, dari mana kudapatkan 2 miliar? Jovan, hari ini pergi ke warnet. Oke. Yeay! Aku menang lagi.
Di sana ada arcade yang lebih seru. Ayo ke sana sekarang. Sekarang sudah larut. Aku harus pulang sebelum jam 8. Arena bermain lebih seru dari warnet. Tentu saja. Besok ku bawa kau ke sana. Gak usah tunggu besok, kita pergi sekarang. Bukannya kau bilang kau harus pulang sebelum jam 8? Gak ada yang bilang. Kau salah dengar. Ayo. Ya. Ku traktir kau minum soda. Minum soda bisa gemuk. Enak sekali. Jovan, kenapa kau nggak beli segelas buat kau? Oh, belakangan ini aku kekurangan uang. Tunggu sebentar. Kau sangat kekurangan uang. Aku tertarik sama sebuah proyek, kekurangan sedikit dana. Gimana kalau ku kasih ke kau? Kau butuh berapa? Uang jajanku nggak banyak. Uang jajan? Uang jajan mana mungkin 2 miliar. Buat aku kaget saja. Kukira kau butuh banyak. Nih, aku punya 2 miliar. Dewi S? Ternyata gadis kaya yang lugu. Elsa, hari ini kau mau lakukan apapun ku temani sampai tuntas. Tali sepatuku lepas. Aku nggak pandai ikat. 2 miliar buat ikat tali sepatu. Untung banyak. Makasih. Gak apa-apa. Teman baik sudah seharusnya. Ternyata teman baik bisa saling bantu ikat tali sepatu. Bisa-bisanya ada pria yang ikatkan tali sepatu Nona Elsa. Gak boleh. Harus kau laporkan ke Bugina. Putri yang kubesarkan dengan susah payah. Bisa-bisanya dirampas bocah ingusan. Aku minta semua data anak ini. Jovan, hari ini kita main kemana? Hari ini kita nggak main. Hari ini, hasilkan uang. Hasilkan uang? Sudah waktunya jadi anak muda yang berprestasi. Kak Jovan! Davin, akhirnya kau datang. Berlebihan sekali. Kau salah makan obat. Davin, sahabat terbaikku. Kehidupan lalu rintis usaha bareng aku. Tapi Sylvie merasa dia nggak kompeten. Diam-diam usir dia dari kantor. Tapi akhirnya, waktu Sylvie buat perusahaan bangkrut, Davin langsung pinjamkan aku uang. Ini Dewi S. Elsa. Halo. Halo, Kak. Kau suruh aku datang buat pamer kemesraan. Tentu saja bukan. Ayo, ku bawa kalian pergi hasilkan uang. Kak Jovan, kau baru lulus. Dari mana dapatkan 12 miliar? Bangun usaha kecil. Lagian, aku didukung gadis kaya. Tapi pakai 12 miliar buat beli pabrik yang sudah mau bangkrut ini. Kak Elsa, nasihati Kak Jovan.
Aku percaya sama dia. Ku kasih tahu kalian, jangan lihat sekarang kinerja pabrik buruk, tapi tanah ini sangat berharga. Kenapa? Aku takut kau rugi, tapi juga takut kau sukses. Kau ini. Jovan, ibuku datang. Aku harus pergi. Oh, aku sapa Bibi dulu. Jangan. Hah? Nggak usah. Aku pergi dulu. Masuk mobil. Iya. Kak Jovan, ibu mertuamu ini sepertinya sulit dihadapi. Kau tahu apa? Ibu mertua lihat menantu, makin lihat makin suka. Oh iya Kak Jovan, beberapa hari lagi Sylvie ulang tahun. Dia undang juara umum Tio. Tio, salah satu pengejar Sylvie di kehidupan lalu, kaya dan tampan. Kalau bukan karena Tio keluar negeri setelah lulus kuliah, Sylvie nggak bakal nikah sama aku. Kak Jovan, kau sudah punya Elsa. Seharusnya kau nggak bakal datang kan? Tentu saja. Aku alergi sama bulu anjing. Aku sudah urus prosedur kuliah di luar negeri. 10 hari lagi berangkat. Kapan aku setuju kuliah di luar negeri? Aku nggak mau. Nggak mau. Buat apa di dalam negeri? Setiap hari bergaul sama preman nggak berpendidikan itu. Jovan bukan preman gak berpendidikan. Dia lagi berusaha hasilkan uang. Habiskan 12 miliar buat beli pabrik busana yang sudah mau bangkrut. Mau hasilkan uang pula. Berhayal kau ya. Aku gak peduli sama jalan pikirannya. Yang penting dia mau temani aku. Kecuali 12 miliarnya hasilkan uang. Kalau enggak, kau nggak boleh temui dia. Kalau dia berhasil hasilkan uang, aku nggak perlu keluar negeri. Oke, pabrik busana Goya mau hasilkan uang. Nggak mungkin. Kalian ditakdirkan nggak bisa bertemu lagi. Jovan, aku percaya sama kau. Halo semuanya, aku diterima di Universitas Karga. Kebetulan hari ini aku ulang tahun. Kutraktir kalian makan di Hotel Karga. Kehidupan sebelumnya, aku diterima di jurusan teknologi Universitas Karga. Apa? Universitas Tama? Ini... Ada apa ini? Halo, Jovan. Kau sudah terima surat penerimaan. Aku Profesor Joni dari Universitas Tama. Profesor Joni? Halo, halo. Anda yang terima aku di Universitas Tama? Benar, aku yang ajukan ke Universitas Tama buat terima kau. Makasih Profesor Joni. Aku di Hotel Karga. Ada waktu. Ada. Aku kesana sekarang. Ya! Aku diterima di Universitas Tama. Aku ciptakan rekor di keluargaku. Kak Jovan! Kak Jovan! Kak Jovan! Kak Jovan! Kau hebat! Oh, tunggu sebentar. Surat pembongkaran sudah dikirimkan. Kita dapat rugi sebesar 60 miliar. Setelah dananya cair, kau dapat 10 miliar. Mana boleh. Aku gak banyak bantu. Kita sahabat, gak usah sungkan. Ayo, sekarang ku bawa kau pergi ke Hotel Karga. Hari ini ku bawa kau temui orang penting. Hari ini ada kabar gembira. Orang penting? Kabar gembira? Datang ke Hotel Karga. Ku traktir kau makan. Hah? Kenapa masih diam? Cepat naik. Iya. Sylvie, selamat. Kau diterima di Universitas Karga, kampus unggulan peringkat 20 teratas.
Mana bisa saingi kau, kau diterima di Universitas Tama. Apa yang perlu dibanggakan? Tapi dekat sama kuliahmu bisa jaga kau. Sylvie, menurutmu Jovan bakal datang? Dia nggak pernah lewatkan ulang tahunku. Lihatlah, dugaanku benar. Kak Jovan, masalah penting yang kau bilang adalah hadiri ulang tahun Sylvie. Mana mungkin, aku masih waras. Jovan, aku diterima di kampus unggulan. Seharusnya kau berterima kasih ke negara. Nggak perlu ujian moral. Sebagian orang bilang gak peduli sama Sylvie. Begitu dengar Sylvie diterima di kampus unggulan, kendarai motor listrik buat ucapkan selamat. Aku bukan datang buat ucapkan selamat. Jovan, gak usah munafik dan gengsi. Ku dengar nilai ujianmu lumayan. Berapa nilaimu? 460 poin. Oh, cuma 200 poin lebih rendah dariku. Kesempatan buat ngulang besar juga. Jovan, minta maaf ke aku atas masalah sebelumnya. Ku izinkan kau masuk ke hotel. Sekarang kau jadi satpam di hotel ini. Kau, Sylvie, gak usah basa-basi sama dia. Dengan kondisimu, setelah kuliah, kau bisa ketemu pria yang jauh lebih unggul darinya. Contohnya Kak Tio. Baik latar belakang, ketampanan, dan nilai, semuanya lebih baik dari Jovan. Dia cuma pecundang. Sok hebat pula. Jovan, gimana kalau kau ikut aku? Jadi suruhanku di Universitas Tama, bantu aku bawa tas. Sebulan ku kasih gaji 4 juta. Biar murid nggak berprestasi macam kau, rasakan kehebatan Universitas Tama. Jovan, cepat terima. 4 juta loh, cukup buat biaya hidupmu selama beberapa bulan. Kau! Siapa mau terima uangmu? Lagian Universitas Tama aku bisa masuk sendiri. Nggak perlu bantuanmu. Kau! Jovan, jangan membual di sini. Kau mana bisa diterima di Universitas Tama? Tio itu hargai aku. Makanya kasih kau kesempatan. Jangan nggak tahu diri. Jovan! Kau Jovan kan? Halo. Nih, ini surat penerimaan khusus dari Universitas Tama. Sekarang resmi kuserahkan ke kau. Surat penerimaan khusus Universitas Tama? Jovan direkrut secara khusus oleh Universitas Tama. Mana mungkin? Pasti sewa orang buat acting. Bukan acting. Dia Profesor Johnny, pemimpin bidang internet dalam negeri. Aku pernah lihat dia di situs Universitas Tama. Tokoh penting seperti ini, mana mungkin serahkan surat penerimaan ke Jovan? Sylvie, kau tahu ada apa ini? Halo Profesor Johnny, aku mahasiswa baru di Universitas Tama. Aku mau tanya, Jovan kenapa direkrut secara khusus? Jovan sangat berbakat dalam desain perangkat lunak. Berjasa buat Universitas Tama. Jadi direkrut secara khusus. Kak Jovan, kau hebat sekali. Kenapa belum masuk? Tunggu teman. Oke, aku jawab telepon. Kutunggu kau di dalam ruangan. Oke. Iya. Kak Jovan. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Stempel resmi Universitas Tama. Kak Jovan gak bisa masuk ke Universitas Tama. Butuh bantuan orang. Direktur secara khusus, siswa khusus, setelah lulus mana ada keahlian? Benar. Terjun ke masyarakat, kau bakal tahu uang yang paling penting. Kak Tio bukan cuma murid Universitas Tama, dia anak orang kaya. Latar belakangnya kau nggak bisa saingi. Gak sangka, Jovan, kau ngerti perangkat lunak juga. Setelah lulus, kau bisa langsung kerja di perusahaan keluarga kami. Demi Sylvie, gaji yang kukasih ke kau pasti lebih tinggi dari di luar. Jovan, cepat bilang makasih ke Kak Tio sudah kasih kau kesempatan. Di masyarakat ini, uang dan koneksi yang paling penting. Cukup! Dasar gak berwawasan. Masih berani bahas uang sama Kak Jovan. Kalian tahu beberapa waktu ini Kak Jovan hasilkan berapa banyak uang? Hasilkan uang? Kenapa? Pungut sampah buat hasilkan uang.
sekelompok orang gak berwawasan. Lihat baik-baik. Ini Rolls-Royce Spectre? Mobil ini sangat mahal kan? Lebih dari 12 miliar. 12 miliar? Kak Tio, keluargamu sanggup beli? Keluarga kami bisa beli mobil ini pakai uang tabungan. Tapi mobil ini terlalu mewah. Aku gak suka. Sylvie, lihat. Tio punya uang, tapi rendah hati. Beda sama seseorang suka pamer. Wanita harus lihat baik-baik. Tio, Rolls-Royce Phantom bukan Spectre. Harganya lebih dari 20 miliar. Yakin keluargamu sanggup beli? Aku... Bukannya ini Dewi S. Elsa primadona sekolah? Dia cantik sekali. Bukan cuma cantik. Perhiasan dan pakaian yang dia pakai totalnya miliaran. Ternyata keluarga Elsa begitu kaya. Alangkah baiknya kalau aku bisa jadi sahabatnya. Kedepannya aku juga harus jadi gadis yang bersinar seperti Elsa. Halo Elsa, aku Tio. Jovan, kau hebat sekali. Tanah pabrik busana yang kau beli baru beberapa hari sudah hasilkan 60 miliar. Baru berumur 18 tahun kau sudah jadi miliarder. Hasilkan 60 miliar di umur 18 tahun. Kalian tahu beberapa waktu ini berapa banyak uang yang dihasilkan Kak Jovan? Kulihat. Dokumen pembongkaran resmi ini asli. Kalau tahu begini, seharusnya aku deketi Jovan. Umur 18 tahun, bisa-bisanya sudah jadi miliarder. Awalnya Kak Jovan mau bergaul sama kalian dengan identitas biasa. Gak sangka malah dihujat sama kalian. Apa boleh buat Kak Jovan terpaksa jujur. Tio, kau kira aku macam kau begitu bodoh? Anggap Phantom jadi Spectre. Mobilku ini bisa beli 3 mobilmu. Ayo masuk. Ayo. Sylvie, cepat tahan Jovan. Undang dia hadiri pesta ulang tahunmu. Aku undang dia. 60 miliar loh. Lagian dia lakukan semua ini buat buktikan diri di depanmu. Kebetulan kau bisa kasih dia kesempatan. Tapi beberapa tahun ini sebaik apa Jovan ke kau, kami tahu jelas. Seunggul apapun Elsa, gak bisa tandingi ketulusannya ke kau. Jovan, tunggu. Jovan, tunggu sebentar. Bawa si Elsa aja, abaikan mereka. Ayo pergi. Jovan, kompensasi pembongkaran Goya adalah hadiah ulang tahun paling berharga yang kudapatkan. Aku sangat senang. Kuputuskan izinkan kau hadiri pesta ulang tahunku. Otakmu bermasalah. Kompensasi pembongkaran apa hubungannya sama kau? Sikap muka aku sekarang kenapa buruk sekali? Jovan, kau salah paham ya. Aku dan Tio, kami cuma berteman. Kami gak punya hubungan lain. Hah, apa hubungannya sama aku? Gak usah jelaskan ke aku. Aku gak peduli. Jovan, Sylvie sudah turunkan harga dirinya buat mohon ke kau. Jangan gak tahu diri. Benar, asal kau tahu, berinisiatif bagi seorang wanita sangat sulit. Hah, dia mohon ke aku harus setuju. Jovan, jangan marah. Dulu aku cuma mau uji kau, biar kau termotivasi. Sekarang kau diterima di Universitas Tama, bahkan jadi miliarder. Ini buktikan jerih payahku nggak sia-sia. Sylvie, pria dan wanita harus jaga jarak. Pacarku masih di sini. Bisa-bisanya dia dorong aku. Dia yang dulu. Aku cuma terbentur. Dia sudah khawatir. Jovan, kenapa kau kasar sekali? Kenapa kau seperti ini? Sylvie bakal sedih. Jovan,
Aku nggak percaya kau begitu kejam. Kau pasti udah sekongkol sama Elsa. Kalian berdua sengaja bohongi aku kan? Kau berpikir kejauhan. Jovan, aku tahu dulu aku cuek sama kau. Tapi bukan karena aku mau tolak kau. Aku tahu kau belum cukup matang. Kau nggak sanggup tanggung masa depan kita. Jadi aku berencana uji kau. Kalau kau berusaha, mungkin kau bakal pertimbangkan aku, benar? Sylvie, asal kau tahu, omonganmu ini buat banyak pria kehilangan harga diri. Bukan seperti itu. Mentang-mentang orang suka kau manfaatkan orang. Kau terima hadiahku sambil incar pria yang lebih unggul. Sylvie, kau buat aku merasa menyukaimu adalah hal yang sangat rendahan. Jovan, Sylvie bukan orang seperti ini. Terima hadiah bukan berarti setuju jadi pacarmu. Nggak usah cari alasan. Suka terima, nggak suka tolak. Anak kecil pun tahu prinsip ini. Kalian, para pria nggak bisa lebih sabar. Kesabaran cuma dikasih buat orang yang pantas, bukan buat wanita matre macam kalian. Sylvie nggak suka dia, jangan terima hadiahnya. Hari kasih sayang, hari putih, hari perempuan, demi siapkan hadiah buat kau, Jovan sudah 3 tahun nggak sarapan. Sudah, nggak usah basa-basi sama dia. Ayo pergi. Ayo. Tunggu. Wah, gak nyangka. Kenapa dia mau mengikatkan tali sepatu? Dewi Elsa ikatkan tali sepatu Jovan. Sudah. Makasih. Sesama teman sudah seharusnya saling bantu. Pak Jovan! Pak Jovan, Profesor Joni berpesan sama aku. Anda adalah tamu pentingnya. Ada yang bisa dibantu? Aku nggak mau lihat mereka. Maaf merepotkan. Mengerti? Ayo. Jo! Maaf Nona Sylvie, kau nggak boleh masuk. Silakan pergi. Minggir sana! Nona Sylvie, kalau Anda buat keributan lagi, laporkan ke polisi. Kalian sudah terima uang muka pesta ulang tahunku. Kami bakal ganti rugi 3 kali lipat sesuai kontrak. Tapi jangan persulit kami. Masa depan Jovan menjanjikan. Kesempatan ini, aku nggak boleh lewatkan. Pak Roni, aku dan Jovan sudah lama berteman. Aku nggak kenal Sylvie. Biarkan aku masuk. Yuni, apa maksudmu? Bukannya kita sahabat terdekat? Sylvie, sahabat terdekat apaan? Jangan so akrab. Pak Roni, aku sama sekali nggak kenal dia. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku ngerti. Semua ini rencanamu, benar kan? Jangan asal bicara. Yuni, jelas-jelas kau tahu aku punya rasa sama Jovan. Tapi kau selalu suruh aku uji dia. Semuanya karena kau, makanya Jovan tinggalkan aku. Sylvie, kau nggak merasa dirimu terlalu munafik? Memangnya bukan? Kau merasa Jovan nggak pantas buat kau. Nggak rela kehilangan Jovan. Tapi terus berhubungan sama Tio. Mentang-mentang Jovan suka kau, kau terus sakiti dia. Kau sendiri yang jauhkan Jovan, kandidat terbaikmu. Kau sendiri yang hancurkan kebahagiaanmu. Aku hancurkan kebahagiaanku sendiri. Kalau kau beneran suka Jovan, kami bilang apapun, kau nggak bakal dengar. Aku yang jauhkan Jovan. Yuni, berhentilah bicara. Sylvie sudah sedih. Dia sedih. Dia berteman sama kita karena kita kalah cantik darinya. Berteman sama kita bisa tingkatkan pesonanya. Orang macam dia seperti seekor serangga yang serakah. Lakukan apapun demi capai tujuan. Pada akhirnya kehilangan segalanya. Salahkan orang lain pula. Biar ku kasih tahu, orang macam kau, sekalipun dikasih jodoh baik, kau juga gak bakal bahagia. Beraninya kau pukul aku. Wanita sialan, ku habisi kau. Wanita
kita bertengkar seseru ini. Pantas Sylvie diidolakan. Tubuhnya montok sekali. Idola apaan? Dibandingkan sama Elsa kalah jauh. Jangan, bukan. Berhentilah bertengkar. Jangan. Anak-anak nggak boleh lihat. Oh. Cepat makan. Nih, Jovan. Berkat kau, aku wakili Universitas Tama bersulang buat kau. Ayo minum. Profesor, Anda terlalu memuji. Aku masih harus belajar dari Anda. Bagus. Nggak terlihat kau baru umur 18 tahun. Oh ya. Dalam rencana rombak sistemmu, bagian arsitektur konkurensi tinggi, aku kurang paham. Profesor, seperti ini. Kedepannya benda-benda ini bakal aku keras. Jovan, kau memang berbakat. Apa kau perlu bantuan kampus? Profesor, ini teman baikku Davin. Davin? Sebagian proyek kami sangat kompak. Apa Anda bisa uruskan status siswa sementara buat dia? Soal ini, siswa sementara ditinjau ketat sama pihak kampus. Soal ini, aku gak bisa putuskan. Profesor, seperti perayap web dan komputasi, kecerdasan buatan dan kecerdasan artifisial aku lagi pelajari. Cuma... Jangan berhenti, bahas lebih jauh. Sebagian pengembangan proyek perlu pakai ruang eksperimen Universitas Tama. Cuma tanpa asisten yang baik, sangat sulit dikembangkan. Anak ini licik juga. Tapi hal-hal yang dia bicarakan adalah topik penelitian utamaku di masa mendatang. Aku nggak boleh kehilangan dia. Masih saja makan. Cepat, urus prosedur pinjaman studi adik kelasmu Davin.